Bahasanya yang pertama adalah terkait kisruh korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, bahwa KSBSI belum melakukan sikap atau belum bersikap tegas karena masih menunggu penyelidikan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kerugian yang dianggap kerugian 43 triliun ya. Nah, namun sebenarnya ketika beberapa kali kita melakukan klarifikasi, juga kita sampaikan dalam rapat tadi, ternyata itu adalah sampai sekarang hanya 14 triliun. Hanya 14 triliun, tapi itu belum statement yang dilakukan, itu belum bagian dari statement yang dilakukan oleh Kejagung, karena kita masih menunggu apa informasi lengkapnya dari Kejagung yang melakukan penyelidikan itu. Dari Korwil KSBSI kebetulan seluruh Indonesia tadi kita undang 14 koordinator wilayah yang ikut Zoom tadi. Dia sudah melakukan klarifikasi di masing-masing daerah ya. Di masing-masing daerah, kayak saya ambil contoh di Jawa Barat, dia sudah dipanggil oleh BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Terus ada yang dari Kalimantan Barat juga, terus dari Kalimantan Timur tadi juga sudah, bahkan ada yang mengagendakan besok. Nah, pada intinya dalam rapat tadi itu Korwil-Korwil se-Indonesia itu masih tetap menunggu arahan dari Dewan Eksekutif Nasional terkait kisruh itu, karena kita masih sama-sama belum memiliki data pasti. Bahkan KSBSI menunggu statement resmi dari Kejagung ya, Kejaksaan Agung, termasuk Bu Presiden sendiri sudah melakukan komunikasi dengan staf Kejagung. Kejagung tidak mau mendahului statement yang diminta oleh KSBSI, tapi dia akan melakukan statement resminya nanti, masih menunggu. Ya karena ini kan sebenarnya belum bisa dikategorikan korupsi ya. Bukan, karena itu adalah permainan saham biasa, fluktuatif. Ketika saham itu harganya bagus, berarti secara otomatis akan untung. Cuman karena ini harga saham lagi kurang bagus mungkin ya, jadi itu turun. Nah, tapi pada awalnya 43 triliun, sekarang menjadi 14. Artinya apa? Ini pergerakan saham yang ada kemungkinan saham itu naik dengan pelan ya, fluktuatif tadi. Makanya saya kalau dari KSBSI sih itu belum berani mengatakan bahwa itu dikorupsi, karena ini permainan saham gitu ya. Kayak BPJS sendiri menaruh saham sampai 150 triliun di bursa efek dan di mana-mana. Lah, ini juga sangat ini mengkhawatirkan apabila BPJS menarik saham itu sebenarnya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi pengembangan jaminan hari tua, itu untung. BPJS itu untung sampai 9,2 triliun itu keuntungan pengembangan dari jaminan hari tuanya, itu untung segitu. Kalau itu ternyata betul ada oknum BPJS yang melakukan korupsi itu, saya minta dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Itu adalah dana pekerja. Jangan main-main dengan dana pekerja, karena harapan besar untuk jaminan hari tua itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau seandainya BPJS Ketenagakerjaan, kita sedang memantau seluruh Indonesia di 24 provinsi, apabila ada pelayanan yang tidak baik, maka kami akan tanyakan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, apakah ini dampak dari uang yang sampai sekarang ada kerugian sampai 14 triliun, atau memang itu dikorupsi. Kalau memang jawabannya masuk akal, jawabannya realitas, pakai data, kami akan terima. Tapi kalau jawabannya enggak,
kita juga akan melakukan hal-hal sesuai dengan prosedur, tentunya prosedur aturan yang berlaku. Kalau pernyataan ada, memang karena ini permainan saham tadi, itu yang disampaikan, karena KSBC sudah minta klarifikasi dengan pihak BPJS, kalau nggak salah ada 3 kali. Waktu itu klarifikasi pertama itu dia pada angka 20 triliun kerugian. Yang terakhir kemarin, klarifikasi yang terakhir, itu sekarang menjadi 14, artinya turun naik fluktuatif ini menjadi dasar kita, oh berarti nggak ada korupsi gitu. Nah di situ itu masih dalam posisi pendapat KSBC ya, cuman kita masih tetap memantau, waktu demi waktu kita akan pantau terus terkait ini. KSBC kebetulan jadi jadi supirnya di presidium ya. Presidium itu ada 6 serikat pekerja, serikat buruh, ada 5 konfederasi. Itu memang kita sikapnya sama, kita masih menunggu apa yang sedang dilakukan oleh Kejagung. Nah cuman kita jadi ada sedikit curiga dalam tanda kutip, apakah ini mau ada pengesahan RPP terus tiba-tiba isu BPJS dimunculkan untuk mengalihkan. Itu juga menjadi konsen kita, termasuk dalam pembahasan di Korwil se-Indonesia tadi, kita sampaikan bahwa hati-hati karena RPP semuanya sudah selesai, sudah di Kemenkumham untuk diperiksa dan sebagainya, dan nanti akan dibacakan penetapannya setelah ditandatangani. Sekarang posisinya sudah bergeser dari Kemenkumham sudah ke Istana Negara, tinggal menunggu tanda tangan baru dibacakan oleh Menteri Sekretariat Negara Pak Pratikno.